lagi. Ya kalau dari sisi penerawangan saya kan harus gini dulu. Iya. Ya, gitu. Nah, baru nanti nampak seperti apa? Karena ini Pengembang yang tidak taat, tidak punya tapak kapling bisa dipidana. Ini ancaman-ancaman kayak begini yang kadang-kadang oknum dari pemerintah daerah maupun oknum aparat penegak hukum ini bekerja sama. Seperti Botok Teguh itu harus ada negara. Hanya dalam tanda kutip tidak mengurangi rasa hormat saya sama Mas Teguh, mestinya juga harus rada dikurangi, mestinya yang apa ya, mungkin agak mengganggu di tempat-tempat umum itu. Tapi kalau kegiatannya saya dukung berjuta-juta %. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Nelly Nara dalam Bedah Opini. Pada kali ini kita akan membahas berbagai macam topik yang menarik, salah satunya adalah mengenai banyaknya masyarakat yang tertipu kafling bermasalah. Nah, untuk membahasnya saya sudah mengundang narasumber saya. Di sini ada Ketua Gerakan Jalan Lurus dan sekaligus advokat pendiri Kantor Hukum Budi Utomo. Kita sapa dulu narasumber saya, Pak Rianta, apa kabar? Baik. Kabar baik? Alhamdulillah. Super baik. Oke, Pak, ini tuh lagi ada isu yang cukup hangat dan panas sekali di Kabupaten Pati mengenai banyak kafling bermasalah. Namun sebelum kita membahas, kita akan memutar tayangan berita yang satu ini. Minimal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pati menyebut praktik penjualan tanah kafling telah menimbulkan banyak korban. Pemerintah tidak akan memproses persetujuan bangunan berupa gedung apabila lahan tidak dilengkapi site plan, tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta belum menyelesaikan status hak atas tanah. Kebijakan tersebut merupakan hasil bimbingan teknis bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disperkim menegaskan kelengkapan administrasi dan legalitas lahan menjadi syarat utama sebelum masyarakat mendirikan bangunan. Disperkim mencatat kasus pembelian tanah kafling bermasalah tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Duku Seti, Tayu, Margoyoso, Odari Jaksa, Tlogowungu, dan juga Winong. Nilai kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Bahkan terdapat warga yang mengaku membeli tanah kafling sejak tahun 2016, namun hingga kini belum menerima sertifikat tanah. Sementara itu, pengusaha kafling disebut sudah tidak lagi berada di Kabupaten Pati. Saat ini jumlah warga yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 100 orang. Akibat permasalahan ini, sejumlah warga yang hendak membangun rumah mengalami kendala dalam pengurusan PBG karena tidak tersedianya site plan. Disperkim menjelaskan kewenangan penerbitan PBG berada di DPUTR Kabupaten Pati. Namun untuk persoalan terkait tapak perumahan, penanganannya dilakukan melalui koordinasi dengan Disperkim. Usaha jenengan terlindungi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sampai saat ini kafling, ya tanda kutip, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 itu tidak diatur dan itu merupakan pelanggaran dalam hal untuk penyediaan lingkungan siap bangun. Gitu. Oke, kalau tadi sebarannya di mana, di kecamatan mana saja dan paling banyak di mana ini, Pak? Yang mengadu ini ke Yang mengadu yang pertama itu ada dari Dukusti, ya. Kemudian dari Tayu ada, kemudian dari Margoyoso ada, kemudian dari Wedari Jaksa ada, kemudian dari Taman Sari Tlogowungu ada, kemudian di Sambirjo Tlogowungu juga pernah ada yang mengadu, dan akhirnya mereka ini menjadi korban yang tidak ranah di perumahan. Karena apa? Ternyata tanahnya itu baru ter-DP oleh pengusaha kapling, dan pengusaha kaplingnya rata-rata ada yang sudah lari meninggalkan Pati, dan di daerah Winong itu juga ada. Sehingga dengan tingginya angka ataupun korban pembelian kapling, dan sampai saat ini banyak yang akan mengajukan bangun itu terkendala oleh perizinan
karena tidak memiliki set plan. Oleh sebab itu kawan-kawan pengembang kaplingan, pengusaha kaplingan bisa datang ke Disperkin untuk diskusi, untuk permulaan beralihlah menjadi pengusaha perumahan. Oke. Ada sekitar puluhan Pak atau berapa angkanya yang mengadu? Lebih Seratusan ya Pak ya? Atau seratusan? Disperkim mengimbau masyarakat agar memilih perumahan yang telah memiliki legalitas dan perizinan lengkap, termasuk perumahan bersubsidi. Sementara itu, para pengusaha kafling diarahkan untuk bertransformasi menjadi pengembang perumahan yang juga memenuhi aturan. Disperkim menyatakan siap memberikan bimbingan teknis, termasuk memfasilitasi koordinasi dengan pihak perbankan, agar para pengembang dapat memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Oke, itu tadi berita yang sekarang lagi marak di Kabupaten Pati itu adalah salah satunya adalah banyak kafling bermasalah. Nah, Pak Rianta sendiri bagaimana Pak melihat fenomena ini Pak? Kalau bagi saya, ini satu masalah yang sudah terbiasa dan biasa terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat pembeli properti. Masyarakat kita itu kan terlalu baik, jadi nggak pernah dicek, asal sudah diiming-imingi, wah ini kawasan elit apa, elit itu ekonomi sulit apa Jarang nggak ngerti, banjir kayak gitu. bebas banjir, biasanya udah seneng. Kemudian yang penting kasih uang muka. Uang muka ringan biasanya. Padahal tanah yang dijadikan objek yang ditawarkan itu belum tentu tanahnya milik perusahaan pengembang. Makanya kami pernah diminta advokasi kasus di Salatiga. Salatiga itu ada 11 warga, kemudian punya tanah, itu diberi panjar 100 juta. Kemudian tiba-tiba tanah-tanah itu dibalik nama oleh sekarang terpidana Agus Hartono yang orang Semarang. Nah, oleh Agus Hartono, objek yang dari 11 warga itu dijadikan agunan di Bank Mandiri 25,5 miliar. Itu hanya bermodalkan 100 juta. Bisa membawa sertifikat langsung di balik nama. Kemudian saya juga melaporkan beberapa kasus. Jadi satu pelaku itu korbannya itu di Semarang dan sekitarnya itu sekitar 23 orang. Itu yang satu tersangka ini penanganannya di Polda. Kemudian ada kasus lagi yang kebetulan pelakunya itu orang Pati, orang Pedari Jaksa, tapi ini dilaporkan oleh tim saya di Polrestabes Semarang. Ini juga sudah menjadi tahanan di Polrestabes Semarang. Yang di Polda itu tidak tanggung-tanggung, itu bapaknya dulu salah satu pejabat penting di instansi tertinggi di Jawa Tengah, itu bapaknya. Makanya kan dengan label-label, wah dulu anaknya gubernur, apa anaknya sekda, apa anaknya kepala dinas, itu untuk kayak gitu kan gampang. Tapi kalau Pak Rianto, walaupun Pak Rianto itu mungkin punya duit banyak, tapi kan secara umum Pak Rianto sudah diketahui kalau Pak Rianto itu bapaknya kuli pasar. Saya bakal percaya. Walaupun sebenarnya bisa sebaliknya ya. Maksudnya itu, gimana tak? Bapaknya kuli pasar itu? Berarti Pak Rianta itu ya bapak saya kuli pasar. Oh bapaknya. Nah, secara artis. Secara sosial. Jadi kalau di Bali ada strata sosial kasta. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Orang tua saya itu di luar Sudra. Di bawah Sudra? Ya di bawah Sudra.
Kalau sudra itu kan kasta terendah. Lah, saya akan katakan bapak saya itu kastanya secara sosial dan ekonomi itu di luar sudra. Sopo sing meh percaya karo Riyanto? Walaupun Riyanto itu sebenarnya baik, tapi gerandong-gerandong, bajingan-bajingan, maling-maling, copet-copet yang labelnya seneng foto karo mungkin presiden apa karo dipamer-pamerke di perusahaannya, kadang-kadang orang itu mudah percaya. Padahal dia sudah menyiapkan mau menipu. Nah, bagaimana Pak Riyanto modus operandi dari pelaku-pelaku yang kayak begitu? Ya, itu tadi yang mau saya tanyakan, Ya Pak. seperti di Salatiga itu tuh. Modusnya pakai PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Diikat. Satu misal saya punya objek tanah. Luasnya 10 hektar. Oke. Ya, terjadi transaksi kesepakatan. Satu misal diangkat 300 miliar. Dibuat PPJB. Kemudian saya dapatkan panjer dari harga kesepakatan 300 miliar. Saya mendapatkan panjar mungkin 1 miliar. Itu kan sesuai dengan sahnya perjanjian di, kalau nggak salah di 1320 KUH Perdata kan sudah sah. Dari nilai transaksi yang mestinya 300 miliar dibayarkan ke saya baru terima 1 miliar. Tapi pihak perusahaan, ya, itu dia sudah melakukan mulai ngapleng, gitu. Itu. Padahal baru bayarnya 1. Baru dari 300 miliar baru bayar 1 miliar. Ini yang terjadi di banyak tempat. Makanya jangan percaya dengan siapapun. Ya karena penipu itu biasanya pakaiannya perlen. Ya toh, pakai jas, mobil kalau perlu Mercy, tapi kalau seperti Pak Riyanto naiknya ada becak. Lah gimana masyarakat mau percaya? Padahal Pak Riyanto punya niat baik loh. Ini contoh-contoh seperti ini, dan kasus ini banyak sekali terjadi di mana-mana. Oke. Hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Seperti saya pernah diminta advokasi pembeli Siti Malioboro. Itu korbannya sekitar 650 orang. Ya, itu pelakunya itu mafia global. Karena warga negara Tiongkok. Lah asetnya dijaminkan oleh bank yang punya Haritanu itu, MMC Group. Nah, kemudian karena pihak pengembang yang orang Tiongkok itu Wan Prestasi, aset itu dilelang, dibeli grupnya MMC. Padahal 650 yang jadi korban itu sebagian terbesar sudah lunas kepada PT yang sebenarnya pemiliknya itu adalah orang Tiongkok. Ini di Jogja itu banyak terjadi penipuan kayak begitu. Di Semarang banyak, di beberapa tempat ada lah, seperti di Kudus ada, di Pati ada, Polres Pati nangani juga. Makanya kalau bagi saya kayak begitu, bagi saya itu memang sudah biasa. Iya, tapi kan meskipun itu biasa, itu kan salah, Pak. Nah, untuk penanganannya sendiri itu seperti apa, Pak? Kan pasti harus ada, ketika ada masalah itu berarti harus ada solusinya. Menurut Pak Riyanto sendiri yang juga sudah pernah duduk di kursi DPR RI nih, Pak. Nah, harusnya permasalahan seperti itu tuh seperti apa, Pak? Biar nggak banyak masyarakat yang punya cita-cita, pengen punya rumah, nabung sepeser demi sepeser, malah kena tipu. Nah, itu menurut Pak Riyanto sendiri yang pernah duduk di DPR RI, itu solusinya seperti apa? Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana bisa menyampaikan informasi-informasi faktual kepada publik. Ya lewat kayak gini sebenarnya. Bukan sekarang pemerintah ini kan jadi gendruwo, jadi momok. Pengembang yang tidak taat, tidak punya tapak kapling bisa dipidana. Ini ancaman-ancaman kayak begini yang kadang-kadang oknum dari pemerintah daerah maupun oknum aparat penegak hukum ini bekerja sama. Ujung-ujungnya diperas. Gitu. Jadi justru masalahnya dari satu atas fakta ya? sosial ini yang harus kita buka. Ya seperti fenomena di Pati ini tuh. Iya, betul. Apa yang dilakukan oleh Botok Teguh CS di mana?
Di depan Kejari. Di depan Kejari. Sebenarnya kalau kejadian kayak begitu kan sudah lama. Sejak saya masuk polisi tahun 79 saya dinas di Polsek Winong itu yang namanya 86 itu sudah terbiasa. Termasuk bagaimana kalau orang mau di penjara itu sudah pesan kamar dulu di penjara. Itu fakta. Lah apa yang didengar oleh sahabat kita Botok sama Teguh itu kan selama 6 bulan dia di penjara kan juga tahu aku manu semene karo Jekso Rianto apa karo Jekso Sopo itu kan cerita kayak begitu. Ini yang sekarang ini harus kita kayak begitukan. Yang penting jangan fitnah. Juga temanya jangan sampai kita itu terjerumus pada pidana. Kan nggak apa-apa. Karena memang harus seperti yang disampaikan Presiden. Nanti kita juga akan bahas mengenai aksinya Botok CS itu, tapi sebelumnya kita pasti balik lagi masalah kafling ini Pak. Nah mungkin untuk ada imbauan atau arahan sendiri kepada masyarakat tuh bagaimana Pak biar nggak tertipu hal yang seperti ini Pak untuk masyarakat yang oke tadi kan yang bermain itu yang di atas-atas. Nah untuk masyarakatnya sendiri edukasi apa yang harus kita berikan kepada mereka agar tidak tertipu hal yang seperti ini, karena kan memang kalau rakyat atau masyarakat bawah itu untuk bisa memiliki tanah, untuk bisa memiliki rumah itu kan benar-benar susah payah ya Pak. Makanya dengan cara mencicil kafling tersebut. Dan menurut Pak Rianto ya kembali kepada peran masing-masing. Tugas jangan gampang percaya gitu ya atau kayak nanti gimana dulu, Pak? nanti tak jawab dulu. Jadi biar tuntas. Jadi kembali ke peran masing-masing. Satu misal pemerintahan. Ya pemerintahan itu tugasnya membuat aturan bagaimana agar dunia usaha itu berjalan. Jangan aturan seperti perumahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011. Kemudian kebijakan pemerintah Prabowo kaitannya dengan ketahanan pangan. Menteri ini nganti menteri semuanya berbicara ketahanan pangan, termasuk KPK pun berbicara ketahanan pangan. Bukan tupoksinya toh. Iya. Jangan kayak gitu. Ini yang terjadi justru terjadi orientasi fungsi pemerintah. Harusnya pemerintah di semua tingkatan itu bisa melihat apa-apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan kepada rakyat, dalam rangka memberikan kemudahan pada sektor usaha termasuk pengusaha properti. Saat ini yang namanya pengembang bicara lahan sawah yang dilindungi LSD Mumet Dase. LSD. Belum lahan tanaman pangan yang LP2 apa itu? Itu sama. Sebelum Nusron Wagid memberikan moratorium. Tolong ini nanti diviralkan. Biar paham. Sebelum Pak Menteri Nusron Wagid memberikan moratorium terkait LSD, itu yang mengerjakan itu orang-orang dalam, orang-orang BPN. Jadi PPAT itu titip sama orang dalam. Dan per meternya itu 25.000. Ini yang harus kita sampaikan begini. Nah mereka kadang-kadang punya jaringan di penegak hukum. Wah ini Pak Rianto ngomong begini, ini ada peluang-peluang untuk dikriminalisasi. Ini yang gerakan-gerakan seperti yang dilakukan kawan-kawan AMPB itu harus kita perkuat. Tapi jangan sampai membuat fitnah-fitnah yang nggak benar. Memang kondisinya kayak gitu kok. Memang kondisinya kayak gitu. Prabowo janji mau membangun 3 juta rumah. Tapi yang berkaitan dengan tanahnya aja kesulitan kok. Malah ya Pak ya. Diarahkan ke PT-PT itu kita itu negara ini menjadi hancur. Karena apa? Penyelenggara negaranya itu nggak memahami tentang fungsi negara. Ini, makanya ya bobrok. Harusnya rakyat itu diberi kemudahan-kemudahan. Sekarang yo rakyat yang punya tanah, nggak luas satu misal 2.000, itu tanah sawah. Mau dijual untuk nyekolahkan anaknya 100 meter. Karena ini tanah pertanian, itu nggak boleh. Karena sesuai dengan undang-undangnya itu tahun 61 kalau nggak salah. Itu dilarang. Karena lahan pertanian itu petani harus minimal punya lahan 2 hektar. Ini sudah berjalan dari
45 sampai sekarang kan hampir 81 tahun. Kondisinya masih kayak begini. Aturan-aturan zaman Londo pun masih dilindungi. Dasarnya apa? Di aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Intinya kan bahwa peraturan perundangan yang belum dicabut masih berlaku. Termasuk ada aturan-aturan Londo itu, padahal aturan Belanda itu kan dulu dibikin saat masih dari Perancis toh. Di Perancis dipakai Belanda jajah Indonesia, dipakai Indonesia, kemudian Indonesia merdeka, dilakukan kodifikasi toh. Ada KUHP yang lama yang masuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 sama KUH Perdata. Ini yang barang-barang sudah lama, ini harusnya bagaimana berpikir kita itu membangun peraturan untuk mempermudah dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Tidak DPR bicara reformasi Polri, reformasi TNI, reformasi Kejaksaan, reformasi Mahkamah Agung. Ujung-ujungnya yang direformasi hanya usia pensiun. Nah, kadang-kadang ini sangat jauh dari hadapan masyarakat dan rakyat ya. Udah dibawa kemana? Mestinya batas usia pensiun pegawai itu tunggal. Jadi satu misal, semua di pensiun PNS itu 60 ya semua, mulai dari golongan 1 sampai golongan 4. Tidak perlu ada diskriminasi. Jangan ada diskriminasi. Kemudian sistem penggajiannya juga harus sama. Ya sekarang kalau kerja di Bea Cukai atau Kementerian Keuangan tinggi, sekarang hakim aja take home pay-nya bisa sampai 50 juta. Tapi bagaimana guru honor atau guru-guru itu di pendidikan nakes malah rendah kayak gitu ya. Padahal guru itu mengemban fungsi yang paling utama berkaitan dengan fungsi negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini loh, itulah. Jadi makanya kembali ke laptop. Ini tugas pemerintah untuk membangun sistem. Ngrungokke lah lambene masyarakat sing ngomong ini jangan dianggap sepele. Oke. Ya, betul loh. Kita itu paham kok. Satu misal kita diminta bantu untuk melakukan operasi tangkap tangan, jagoan kita itu. Ngerti kok celah-celah mana di pelayanan-pelayanan publik itu yang ada mel-melannya gini. Ini yang mari ini kita bicarakan, kita perbaiki bersama dalam rangka katanya menuju Indonesia emas tahun 2045. Tapi Presiden Prabowo sebelum jadi presiden mengatakan bahwa tahun 2030 menurut katanya media asing Indonesia sudah tidak ada dalam dalam catatan negara. Ini semua jejak digitalnya kan ada. Ini mau dibawa kemana? Termasuk coba kalau mobil yang untuk koperasi merah putih Kopdes, itu, ya. Itu truknya itu dari India, mesinnya jelek sekali. Seakan Indonesia tidak mampu untuk produksi sendiri ya Pak. Nah mestinya mobil SMK-nya Jokowi dipakai. Tapi mobilnya SMK Jokowi, saya pernah ke Solo ketemu Pak Mukiyat, yang dulu bengkel cat itu. Sekarang punya pabrik di Ceper, jadi daerah Juwiring sana, Kartosuro ke barat atau ngidul gitu. Saya pernah gitu. Boten ngomong, hanya gitu aja. Itu nggak ada apa-apanya, makanya kebohongan harus kita bongkar, harus sadar. Jadi jangan sampai masyarakat itu dibohongi. Satu misal, nanti wong Jogja, wong Solo atau di seluruh Indonesia datang ke Pati. Nanti sing teko ning Pati iki wis kita setting. Wah, engko teko ning gone Mbah Riyanto. Mbah Riyanto iki dukun sekti. Wah, wong do teko ning gone Pati, goleki ning nggon aku, padahal settingan sing do teko ning nggon aku dikei duit. Ini yang terjadi sekarang. Ayo ini dibuka, di ben kita itu ben ngerti, bukan fitnah loh ya. Iya. Bukan fitnah. Ini fakta-fakta. Lah kemudian juga kembali ke masalah tadi. Ya rakyat ini harus pinter. Harus pinter. Tapi harus masyarakat ya, itu yo yang kena korban-korban kayak gitu. Tentara ya pirang-pirang. Polisi ya pirang-pirang.
Bahkan penipuan di Salatiga yang melibatkan koperasi BLN, ya, itu korbannya sekitar 41.000 orang. Kerugiannya sekitar 4,6 triliun rupiah. Ini kebanyakan pangsiunan. Pangsiunan apa pensiunan itu? Pensiunan. Oh, bukan pang ya? Bukan. Mbokku biar kan pangsiunan. Itu yang Anak tertipu pang, kayak begitu. Pensiunan polisi, pensiunan tentara, PNS. Saya pernah diminta advokasi orang Wonogiri. Pensiunan guru. Nabung. Terus hutang apa? Ditaruh di situ 600 juta sama 400 berapa kapusan. Dan orang Prambanan. Kemudian orang Salatiga, kemudian orang mana ya, Klaten, disampani kapusan. Padahal pelakunya itu dia tidak pernah berbicara urusan dunia. Yang Salatiga itu, aktornya itu tidak pernah berbicara urusan dunia. Nawarinnya Sing surga. domongko iki soal yang baik-baik, soal akhirat, bener. Modus pula itu, Pak. Ya, seolah-olah menjadi orang baik. Mungkin nganggo jenggot, nganggo jubah, nganggo anak sing ngene iki ra payu, ngapus-hapus ra payu masyarakat. Tapi Jadi sekarang tuh jangan percaya hanya pada penampilan, tapi juga harus dengan label-label tindakan. seperti Adinda ini mungkin lebih menarik, lebih gampang masyarakat percaya atau Lebih mudah untuk merayu ya Pak, atau Walaupun menipu sekarang- Pak, atau gimana Pak? di Arab sana terjadi revolusi bahwa wanita-wanita sekarang tidak pakai jilbab. Itu sudah terjadi sekarang dimanapun, boleh nyober. Bahkan kalau di pesawat ya sudah pakai kaos. Ini kalau kembali ya sudah pakai bikini, kelekaran yang pantai. Ini fakta bukan anu loh. Nah, Oke, pergeseran budaya ya. kita masih ingin kita Indonesia maksudnya Masih tetap menjunjung adat ketimurannya. mau hidup lagi di abad 14-15. Nah sekarang harusnya kita itu lebih realistis lah. Jangan diiming-imingi swarga. Makanya di beberapa pakar agama yang pidato-pidato itu kita itu sekarang dijajah oleh. Tapi kalau di agama pun itu tuh kita tuh nggak boleh bergantung pada makhluk Pak. Jadi orang oleh percaya sama seseorang yang udah iku manusia biasa terus udah percaya kayak itu sabdo nabi kayak gitu, nggak boleh kalau dalam agama pun. Jadi tetap beragama itu menggunakan logika. Ya harusnya begitu, jangan nek wis didoktrin iku turunane nabi. Wes. Ya bener. Saya itu pantangan untuk gumunan. Dan ini gumunan karo ratu enggak. Karo raja enggak. Kowe dadi ratu yolah, dadi raja yolah. Wong saya juga sering ke keraton Jogja, sering ke keraton Jawa, tidak hanya 1-2 kali. Saya sering nongkrong di situ. Itu mereka di sana juga gini. Yang di keraton-keraton itu Pak. Enggak. Jadi kalau di Solo Di itu sini gini. kalau di Solo itu orang Solo itu paling-paling 2,5% yang masih tawaduk sama keraton. Yang 97 berapa ya? 97,5% itu bangsane wong Pati, wong Gerobokan, wong Bluro, wong Demak, Ngawi dan sekitarnya itu. Tapi juga tawaduk kan tetap. Ya Loyalitas tanpa batas lah tetap Pak. gini, kalau dalam rangka itu melestarikan budaya ndak masalah. Iya. Tapi kalau pecah gesang derek Pak Rianto ya salah. Gitu. Wah, itu melu Pak Rianto wae berkahe. Ini contoh loh ya. Iya. Ya itu jangan. Makanya ya mohon maaf. Saya itu akhir-akhir ini banyak ke petilasan-petilasan, ke kuburan-kuburan yang katanya angker. Jajal tak dolen tak buktekne cek aku. Ternyata setelah saya buktikan itu ya biasa, termasuk di Mbayat, makam Sunan Pandanaran. Saya buktikan ke sana katanya kalau orang-orang daerah sini Semarang mau kayai ke makam Sunan Mbayat. Nah ternyata di lingkungan makam Sunan Mbayat itu rumahnya kecil-kecil. Gede yang kaya.
Enggak ada jasa waktu itu kan ada bakul dawet Katanya bisa sanjagong. bikin kaya. Tak takoki, sampean asli kene, Mbak? Nggih. Lu jare Sunan Pandanaran iki sugih iso ngeki bondo wong pati wong ndi-ndi ngono. Lho kan kok mau malah cilik. Han niku kersane mriko do percaya. Iki ngono iki temenan lho. Malah orang lokalnya sendiri yang bilang seperti itu ya, Nah, Pak. orang lokalnya sendiri. Ini makanya saya itu suka apa jalan-jalan sing ra cetha, ra jelas itu loh. Untuk apa? Ya pertama untuk membuktikan. Yang kedua, saya itu membangun fitnah. Wah, Pak Rianto kok senengane klenik, tapi berarti fitnah sisan. Walaupun saya itu gampang kok wong aku wong Islam ya sekar Gusti Allah itu aja. Tapi kalau aku dolanen dindi itu enggak masalah. Ini bagi saya makanya kembali ke persoalan ya sekarang. Dalam rangka memperkaya batin. Apa kembali kepada peran masing-masing. Masyarakat saya kira rasa percaya. Nah kalau perlu masyarakat Pati yang menjadi korban Pati, Korban kafling. korban kan bisa lapor ke Lingkar TV. Ya, betul. Nanti diadvokasi, nanti berikan ke saya, laporkan. Tapi mah dilaporke piye? Wong pelakune iku. Ya kadang wis ora ndek apa-apa. Senengane karaoke, nek bengi ngene balike ning omah ki nek jam 3 jam 4 lagi balik. Jadi duit-duit kayak gitu untuk kayak begitu. Loh, ini fakta Artinya loh. ketika dilaporkan pun itu sulit uang itu atau akan kembali ya Pak ya. Paling-paling dia akan dipenjara kayak gitu ya Pak. Sulit. Berarti kata ya wes untuk memberi pelajaran nanti emang hanya di Seperti kasus di Salatiga. dan penjaranya Pak. Kalau misalnya dia dihukum penjara itu berapa lama Pak? Biar Kalau masyarakat tahu kasus sebanding di juga Salatiga, gitu. itu yang nilai diutangkan yang Bank Mandiri 25,5 miliar. Penipuan secara pidananya terbukti. Itu hanya divonis 3 bulan. 25 miliar hukumannya hanya 3 bulan. bulan. Kemudian banding menguatkan putusan pertama 3 bulan. Kemudian upaya hukum lagi kasasi. Divonis 3 bulan lagi. Itu aja putusannya hanya dalam waktu 1 minggu setelah memori kasasi itu diterima Mahkamah Agung dari Pengadilan Tinggi. Hanya 1 minggu, diputus hanya 3 bulan. Makanya ini yang menjadi masalah-masalah serius di Indonesia. Bagaimana hukum ini bisa rusak kayak gini. Seadil ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Terus, Indonesia. Kasus di Bali yang saya tangani, itu luas obyeknya itu 8,9 hektar. Kalau di Bali, itu tanah 1 are, itu harganya sudah bisa 2 miliar. Karena obyeknya ini punya pura dan di tengah kota, tinggal ngitung. 2 miliar kali 100. Berarti sekitar berapa? 200 miliar. 200 miliar kali 8,9. Ketemunya berapa itu? 1,8 triliun. Ini sama. Perkara berproses di polisi. Polisi ngirim. Divonis 3 bulan. Terus banding, vonis lagi 3 bulan. Kasasi divonis lagi 3 bulan. Artinya memang hukuman yang diberikan itu tidak setimpal dengan kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan ya Pak ya. 3 bulan aja itu tidak masuk. Hanya percobaan, hanya purwadelep. Ini fakta, bukan Pak Rianto hanya ngarang-ngarang, bukan, ini fakta. Makanya ini Karena itu pada akhirnya masyarakat itu suka main hakim sendiri Pak. Menurut Pak Rianto gimana? Seperti kayak kemarin kasus di Bali itu sampai ada orang maling motor digebukin sampai meninggal di depan anaknya. inilah yang fenomena sosial ini akibat terjadi frustasi sosial, kecemasan sosial. Jadi keputusasaan masyarakat karena hukum dan negara ini benar-benar tidak bisa hadir memberikan keadilan. Contoh, ngebuki maling sepeda motor mati. Padahal waktu itu sing digebuki mati itu karena dia upaya-upaya yang bisa dikategorikan membahayakan orang lain. Pelaku kejahatannya itu mati. Lah orang yang membunuh itu dipidanakan.
akan nyedo wegah. Nah ini yang mestinya ya sebenarnya sudah ada celah overmark ya. Kalau overmark itu dulu kalau nggak salah diatur di pasal 44 KUHP lama, sekarang berapa saya belum begitu sering baca. Apa itu Pak overmark Pak? Jadi keadaan terpaksa, jadi kan tidak dihukum. Satu misal saya melakukan pembunuhan, tapi karena saya dalam keadaan terpaksa, nggak dihukum. Ya, kalau kemarin-kemarin hukum di Indonesia ada seperti itu, berusaha melindungi diri dari begal, malah dia yang kena pidananya, Kan akhirnya DPR turun. Akhirnya kan dilepas juga tuh itu. Iya betul. Karena ada dorongan juga kan dari legislatif. Kalau nggak ada dorongan dan nggak viral, dia tetap kena. Termasuk kasus Sleman tuh yang Kapolresnya sampai dicopot. Iya. Kecelakaan. Betul. Itu sama. Makanya sekarang rakyat itu kuncinya harus cerdas. Nah sekarang yang mencerdaskan rakyat itu siapa yang membuat dialog-dialog kayak begini? Salah satunya. Sekarang harusnya pemerintah memberikan pada anggaran masyarakat. pada media-media yang memang disetting untuk mencerdaskan masyarakat. Bukan media-media disetting oleh kekuasaan untuk bagaimana mengamankan kegiatan-kegiatannya, walaupun kegiatan itu di situ ada permalingan-permalingannya. Yang kayak beginilah. Ini negara kok. Saya juga punya negara. Jadi negara itu bukan hanya punya presiden, punya gubernur, punya bupati, atau punya Terus pengkritik pemerintah mah disuruh pindah negara, itu kan nggak elok seperti ya Pak. Botok Teguh itu harus ada negara. Hanya dalam tanda kutip tidak mengurangi rasa hormat saya sama Mas Teguh, mestinya juga harus rada dikurangi, itu mestinya yang mungkin agak mengganggu di tempat-tempat umum itu. Tapi kalau kegiatannya saya dukung berjuta-juta %. Oke, nanti kita akan membahas mengenai aksi kegiatan dari Botok dan Teguh itu juga ya, karena memang lagi rame dan sebentar lagi juga mereka mau punya hajat yang besar ini Pak. Tapi sebelumnya kita harus jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Yaitu Des tentang pemberantasan perjudian daring, Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, masih dari studio Lingkar TV, masih bersama dengan narasumber saya Pak Rianta. Kita akan membahas mengenai aksi yang akan diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Seperti diketahui oleh bersama, pada tanggal 13 Agustus 2025 terjadi aksi demo yang cukup besar sekali di Kabupaten Pati ini. Demo yang mungkin terbesar dalam sejarah Republik Indonesia, karena di situ juga masyarakat bahu-membahu untuk terjun sekalian dan seperti hajatan. Jadi demonya itu bukan demo seperti demo tahun 98 ya Pak, mungkin yang besar itu, tapi demonya itu seperti hajatan. Meski demikian juga sangat besar sekali, konsentrasi massa sangat tinggi sekali saat itu. Dan banyak yang memberikan donasi makanan, minuman, sehingga itu benar-benar seperti pesta rakyat ya, seperti itu Pak. Nah, dari efek dari kejadian tersebut terjadilah namanya pansus hak angket
Nah, ketika pansus hak angket itu untuk menggulingkan Bupati Pati Sudewo kala itu. Akan tetapi setelah bergulirnya waktu, pansus hak angket tersebut tidak menggulingkan Bupati Pati Sudewo, tapi berikan kesempatan kedua. Nah, sekarang ini singkatnya AMPB itu ingin mengadakan reuni akbar di 13 Agustus 2026 mendatang. Nah, kalau menurut Pak Rianta sendiri melihatnya, apakah reuni akbar seperti itu perlu, di mana demo ketika 13 Agustus itu kan memang diinisiasi untuk menggulingkan Bupati Pati Sudewo. Nah, sekarang Bupati Pati Sudewo sendiri sedang menjalani proses hukum karena dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Artinya sebenarnya urgensinya apa sih dari AMPB ini untuk menggelar reuni akbar semacam itu, Pak? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Adinda, mari kita semua menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Cak Soleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu Cak Soleh yang dulu kan sering datang ke Iya betul, ikut Surabaya menjadi itu salah kan satu meninggal tokoh dunia. dalam pesta Ya. demokrasi. Salah satu tokoh yang membuat Itu menjadi tanggal ramai. 13 itu menjadi ya rame, itu bagian dari yang dilakukan Cak Soleh. Lah bagaimana terkait dengan rencana kawan-kawan AMPB untuk melakukan peringatan atau Reuni akbar Reuni 13 akbar. Agustus menolak lupa merawat ingatan penguasa arogan dan pengkhianatan DPR terhadap rakyat. ya itu ya monggo sah-sah saja. Wong itu kan bagian dari dinamika sosial, dinamika demokrasi. Hanya itu harus dilakukan secara hukum. Dan saya yakin orang-orang Pati sekarang udah hebat-hebat. Hampir tiap hari dimanapun mereka ada unjuk rasa, ini hebat. Menurut saya ini hebat. Jadi lakukan aja normatif. Beritahukan ke polisi tentang rencana aksi itu. Jadi menurut Pak Rianta tuh dengan makin banyak aksi demo itu bukan keprihatinan tapi justru perlu diapresiasi gitu, Pak. Jujur, ini saya tidak ngeklaim loh ya. Iya. Dulu itu sing jagoane unjuk rasa ya ormasnya Pak Rianto. Bahkan saya masih ingat betul, saya itu diapresiasi, diberikan sertifikat oleh lembaga apa masih di kantor itu. Karena Sebagai ormas paling banyak melakukan unjuk rasa. Paling banyak itu loh. Ya. Sebelum Soeharto lengser itu saya sudah unjuk rasa dulu. Kaitan dengan peredaran kayu Kalimantan di Juwana, di Semarang yang waktu itu pengusaha-pengusaha pribumi ditangkepin. Tapi yang lain-lain yang gede-gede dibiarkan. Itu waktu itu Pak Rianto sudah lakukan. Waktu itu TV masih LaTV, Antv, RCTI, RCTV, itu TVRI. Itu saya sudah lakukan itu. Berlanjut, saya kis tuwa mungkin wayahe benti ganti Mas Bodok karo Mas Teguh, dan ada Mas Ali Yusron, ada Mas Rusminto, ada Mas Sumadi, ada Mas Ulil ini yang dari mana? Kajen, itu kan bagus-bagus, dan lain-lain. Ini sebagai kader-kader bangsa. Dan wong-wong Pati ini menurut saya memang sekarang ini hebat-hebat. Kendel-kendel. Itu bedanya wong Pati karo orang lain Pati. Jadi mandiri, solidaritasnya tinggi, kesetiakawanannya tinggi. Itu orang-orang Pati. Contoh, partisipasi berkaitan dengan ngirim makanan, ngirim ketika 13 Agustus 2025 ini bagus. Ya lakukan aja. kalau menurut Pak Rianta sendiri nih akan sukses atau enggak reuni 13 Agustus 2025 seperti yang disampaikan oleh Pak Rianta, kan memang sebagian juga masa yang ikut demo pada 13 Agustus, apalagi Pak Rianta kan juga adalah orang asli dari Kabupaten Pati. Ini kan juga banyak juga dari ormasnya Pak Rianta nih. Nah, menurut Pak Rianta, di 13 Agustus 2026 nanti mendatang, itu apakah akan bisa ramai juga atau mungkin ya cuma sedikit karena masyarakat Pati yang lain udah pada jenuh dan jengah kayak gitu, Pak? Ya kalau menurut analisis saya tergantung. Penerawangannya Pak Rianta gimana? Ya kalau dari sisi penerawangan saya kan harus gini dulu. Iya. Ya gitu. Nah,
baru nanti nampak seperti apa? Karena ini Koco cukup Paisan Guni Kresno itu tuh ya. ya, karena ini cukup merisaukan untuk sejumlah pihak ya, karena seperti kita ketahui belum lama ini mereka juga mengadakan demonstrasi di depan Kejari. Kalau tidak salah 5 hari berturut-turut ya di sana itu, dan banyak keluhan dari masyarakat karena demonya itu dilakukan di dekat fasilitas sekolahan. Jadi di situ kan banyak sekolahan Pak di dekat Kejari tersebut, dan ada aksi kayak bakar ban, bakar keranda, sampai membuang bangkai ayam. Nah, dan sempat terjadi cekcok dan gesekan serta bentrokan dengan APH. Nah, menurut Pak Rianta sendiri ini nanti di 13 Agustus seperti apa Pak? Bisa rame kah, akan seperti itu kah, atau landai? Animonya dan antusiasme masyarakat tidak seperti kala 13 Agustus 2025. Karena kalau menurut medsos yang saya lihat kan tanggal 13 Agustus 2025 itu alasan masyarakat itu karena menghadiri undangan salah satu pejabat Yang penting jangankan di Pati. 5.000 itu. Nah, itu jadi itu. Sekarang nampaknya apa ya? Logistiknya itu nggak ada. Jadi jangankan 5.000, 50 itu kan merupakan logistik sosial, logistik spiritual. Apalagi sekarang ini kondisi masyarakat pun dalam kondisi sulit. Saya masih ingat betul, waktu itu saya punya tukang orang panggung royong. Ya, namanya Tepos. Waktu itu nukang di tempat saya di Ungaran. Pamit tuh. Wah meh anu Pak, demo. Lah tak lihat dia itu cari truk keceluak kenduko setu ngabari konco-konco tukang dan macem-macem. Karena merasa ada undangan itu tadi ya Pak ya. Tak takok iku entek dit pira kowe pos. Nggih wonten nek gangsal langkung segede Pak. Lah iya itu setu apa kerjamu sedina wis 130 kok nganti semono nggih mboten napa-napa seneng. Jawabannya begitu. Itu saat itu. Saat itu. Kalau saat ini Pak, ini kan sebenarnya Pati sendiri saat ini tuh sedang kembali menggeliat ya, kembali untuk bangkit setelah sebelum-sebelumnya banyak sekali berita-berita atau pemberitaan yang kurang positif dari Kabupaten Pati dengan menggelar berbagai macam hajatan. Salah satu hajatan yang kemarin cukup diapresiasi adalah adanya pesta kreasi ya, pekan kreasi kemarin. Nah tiba-tiba ada kelunting pemberitahuan atau undangan lagi bahwa akan terjadi reuni akbar lagi seperti pada 13 Agustus itu. Dan menurut Pak Rianta sendiri nih, langkah AMB sendiri ini apakah sudah tepat atau mereka memang sengaja mencari panggung atau seperti apa Pak menurut Pak Rianta sendiri melihat kalau fenomena ini Pak? Sengaja mencari panggung ya tentu. Memang kegiatan itu. Berarti masih suara rakyat atau suara dari oknum-oknum tertentu aja nih Pak? Ya Jadi sebenarnya itu kalau menurut suara rakyat lah. masih suara Masih rakyat. suaranya menurut- sekarang partisipasi masyarakatnya karena mungkin faktor logistik dan faktor macam-macam ya. Logistik ya macam-macam termasuk waktu macam-macam, pokoknya sumber daya lah. Itu menjadi, tapi kalau masyarakat masih simpatik dengan aksi tersebut. Iya, dalam rangka itu memperbaiki kok. Coba kalau tidak ada awalnya dari Mas Yayak Gundul, Husen, terus Sumadiku waktu rapat di mana di mana Pelangitan atau mana itu. Ada Yayak Gundul, ada Botok, ada macam-macam, ada Iya, Mbah Anton Pelangitan. Winong. Iya. Itu sebenarnya macan-macan tua-tua itu yang sebenarnya menjadi pendorong kegiatan waktu itu. Hanya Pak Rianto sejak awal kalau tidak di Pati ya mesti absen. Tapi saya ikut lah ya apa? berkali-kali. Tapi berkali-kali ikut menampakkan diri juga kan Pak Rianta, ikut berstatement juga. Bahkan ketika hari hanya Lingkar TV juga melakukan dialog sama Pak Rianta sendiri. Statement itu sebenarnya ini merupakan satu kekuatan angin yang dahsyat. Satu misal, Waktu itu di tahun 2025. ya sampai sekarang pun saya itu mempersilahkan anggota GJL untuk melakukan apapun sepanjang tidak melanggar hukum. Tapi kalau untuk hak-hak masyarakat lain yang merasa terlanggar dengan adanya aksi mereka, seperti contoh dalam aksi nanti mereka akan menggunakan soundhoreg, di mana soundhoreg sendiri itu kan memang sudah ada larangannya ya Pak kalau di Kabupaten Pati ini. Larangannya di mana, soundhoreg? Ada surat edaran Bupati Pati. Surat Dan edaran itu maklumat bukan Kapolresta masuk Pati. bukan masuk tata urutan peraturan perundang-undangan.
Jadi nggak bisa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan itu dengan surat edaran, nggak bisa. Ini negara hukum kok. Ya, kalau memang mau dilarang, bikinkan peraturan bupati atau lebih tinggi lagi perda. Tapi kalau itu sifatnya edaran itu kan mengatur internal. Iya. Nggak bisa terus surat edaran itu mengatur pihak luar seperti masyarakat yang akan melakukan aksi-aksi penyampaian pendapat sesuai dengan undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Nggak bisa. Kita itu negara hukum, hukumnya dipakai. Nah, tetapi bagaimana negara harus hadir dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan pengayoman terhadap masyarakat ini harus diutamakan. Nah itu. Lah monggo, urusannya negara. Negara kan tidak akan kekurangan skenario. Dia punya Artinya masing-masing kekuasaan untuk membuat undang-undang kok. Oke, artinya Untuk masing-masing negara. memiliki hak dan kewajiban ya Pak. Berarti Iya. masyarakat Iya. berhak untuk mengemukakan pendapat di muka umum, Iya. dan sementara aparat juga memiliki kewajiban untuk bisa mengamankan itu dan menjaga kepentingan masyarakat Ya, lainnya. makanya sekarang kita itu harus sama-sama dewasa lah. Jangan seperti presiden mengatakan media itu media asing merusak. LSM ormas dibiayai oleh dari mana, kayak gini mestinya presiden nggak lah. Jangan ngomong kayak beginilah. Kita sebagai media, sebagai ormas kan bagian dari pilar berbangsa dan bernegara tuh. Nah, bagaimana kalau tidak ada LSM, tidak ada media, kasus Febri Ardiansyah nggak terbongkar loh itu. Nah, ini nggak akan terbongkar karena menurut informasi intelijen yang saya terima, itu ada aktor. Febri itu operator lapangan. Ini info intelijen yang saya terima, bukan ngarang, bukan. Itu loh, makanya sebenarnya kalau negara itu berjalan seperti Kortas Tipikor, itu orangnya hebat-hebat. Dan untuk aksi pengungkapan kasusnya Febri, itu kan tidak hanya dalam waktu 1 detik atau 1 menit atau sehari seminggu, bukan. Itu kan sudah dibuntuti lama. Termasuk mungkin yang berkaitan dengan handphone, jejak digital. Lama, tapi sayang ketika eksekusi. Kortas Tipikor begitu malah diserahkan penanganannya ke kejaksaan. Itu harusnya dituntaskan di Polri menurut saya. Jangan kayak beginilah. Jangan makanya dikembalikan lagi, independensi lembaga negara itu penting. Jangan sampai penegakan hukum itu digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Kalau penegakan hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan seperti kasus kriminalisasi Ugroseno, nggak baik inilah, nggak baik. Nanti satu saat rakyat itu akan bersatu padu untuk melakukan gerakan-gerakan aksi untuk meluruskan hal itu. Coba catat omongan saya. Karena lama-lama juga dengan kondisi negara yang makin tidak Kondusif. baik ini. Coba pernyataan Kapolri di medsos. Saya sudah mengumpulkan teman-teman di Mabes. Teman-teman melarang saya untuk mundur. Itu sebenarnya ini Kapolri tidak usah ngomong begitu. Ya selama presiden masih pakai Kapolri, ya monggo. Ya silakan saja karena kan Kapolri itu jabatan politis. Yang memang pengangkatannya oleh presiden. Sepanjang presidennya Jadi itu masih banyak ini ya, banyak blunder ya statement-statement dari pejabat ya. ya harusnya udah diam lah, nggak usah dikomentari lah. Satu misal presiden mau ganti Kapolri apa Jaksa Agung, ya monggo, silakan aja, itu hak prerogatif presiden, nggak usah dikomentari. Lah sepanjang pembantu presiden dirasa masih baik oleh presiden, yang nggak mungkin dipindah lah. Apalagi keberhasilannya termasuk bisa panen jagung berapa, punya SPPG berapa, ini kan satu penilaian subjektif presiden. Ya monggo, ini persoalan politik. Jadi presiden punya satu hak untuk menilai secara subjektif. Kalau Anda nanti penilaiannya tidak sejalan dengan presiden, ya ini demokrasi. Apalagi kalau yang menilai Pak Rianto agak abu-abu karena sama-sama politisi kan gitu. Jadi kita itu harus bersyukur
bahwa demokrasi yang kita sepakati ini benar-benar bisa membangun satu paradigma baru, khususnya dalam berdemokrasi. Nah, setelah reformasi berjalan hampir 30 tahun, kok nggak ada gunanya, ya perlu dilakukan evaluasi lah. Apakah seperti sistem ini demokrasi apa sekarang ini? Ini demokrasi. Ya, demokrasi apa ini? Demokrasi Pancasila atau apa? Kalau dulu zaman Orde Lama Pak Karno kan demokrasi terpimpin. Kemudian era Pak Harto demokrasi Pancasila. Sekarang ini demokrasi apa ini? Tapi arahnya ke demokrasi liberal. Kacau semua, sudah rusak semua. Ini rusak semua. Dan ini kerusakan-kerusakan kita saat ini itu sudah dianalisis oleh ahli-ahli saat itu. Coba apa yang disampaikan oleh Prof. Arif, mantan ketua MK yang dari Undip. Apa, Pak? Ya, kerusakan-kerusakan negara itu memang sudah didesain. Ini saya saksi fakta. Waktu itu saya ketemu dengan salah satu staf khususnya Mahfud MD saat Pak Mahfud itu Menko Polkam. Intinya presiden saat itu ngerusak negara. Dia bahasanya begitu. Jadi itu memang kerusakan sistemik. Revisi undang-undang KPK, kaitannya KPK dulu pada berapa 90 berapa pegawai-pegawai KPK yang dikeluarkan dari KPK karena ada indikasi dari Hizbut Tahrir. Ini satu gerakan-gerakan yang nggak baik. Ini menurut pandangan saya. Ini kita negara jangan dibangun kayak gitulah. Jadi masih ada putra-putra bangsa itu yang baik. Termasuk di KPK, di polisi, di Kejaksaan masih ada yang baik. Hanya memang sampai hari ini orang-orang yang baik tidak dominan. Ketutupan. Karena sekarang semua wani piro. Ya, mudah-mudahan produk yang sekarang ini ora wani piro. Seperti di Pati saya yakin kepemimpinan Chandra ini mesti orang nganggo wani piro. Gitu. Karena mah dadekke pejabat lah do wegah. Gitu. Wegah. Oke, Pak. Oke, mungkin sebelum kita akhiri dialog kita pada malam hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Pak Rianto sendiri untuk AMPB dan juga masyarakat Kabupaten Pati. Kebetulan juga ini ya jelang hari jadi atau besok itu udah hari jadi. Nah, apa yang ingin disampaikan? Silakan, Pak. Yang pertama, saya menghimbau kepada negara. Oke. 17 Agustus ya berarti ya? Kepada negara itu harus hadir. Yang kuat, kalau perlu dengan kekerasan. Makanya ada alat negara. Itu kan alat negara itu bisa digunakan. Jenenge alat negara. Untuk menegakkan kedaulatan negara. Karena negara republik yang kita cintai ini menurut saya pemiliknya adalah 280 juta. Termasuk saya dan Adinda. Ini harus dilindungi dulu. Nah, bagaimana dengan kegiatan AMPB, Mas Botok, Mas Teguh dan kawan-kawan? Ya biarkan aja. Sepanjang tidak melanggar hukum. Kalau harapan saya plus harapan pada Adinda, Botok dan Mas Teguh. Ya paling tidak bagaimana bisa dikemas yang tidak terlalu frontal. Toh sudah tahu kok siapa Mas Botok, siapa Mas Teguh. Tidak hanya di Pati. Di seluruh Indonesia setiap saya kemanapun Mas Botok yang terkenal. Kalau Teguh itu, yang satu tidak saya sebutkan karena wis rada seneng. Husen. Saya nggak sebut itulah. Coba kepada seneng itu siapa yang Husen atau yang dia yang pengkhianat intinya kalau di luar daerah sekarang itu betul. Tapi kalau tinju sekarang ya. Kalau Mas Botok sama Mas Teguh masih bagus. Sekarang muncul Mas Ulil. Cak Ulil. Ya Ulil ini bagus.
Itu muncul lagi kemarin Ali Yusron. Itu cukup di luar cukup bagus. Karena dari kejadian membongkar kasus pencabulan pribadi, itu kan Surabaya muncul, Lombok muncul, Jepara, Banyuwangi, Jepara, Tulungagung, Ponorogo, Pekalongan, Demak, Ungaran, Kendal, termasuk mungkin Jawa Barat. Dan ini fenomenanya akan muncul-muncul. Makanya ini kan sekali lagi orang-orang Pati sekarang hebat-hebat. Jadi kemudian kepada warga masyarakat, ya silahkan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya yang terkait dengan Mas Teguh karo Mas Botok, ya gerakan kita sekarang gerakan-gerakan yang soft. Tapi kalau ada oknum-oknum penyelenggara yang nakal, ya laporkan secara tertulis. Itu padahal indikasi ada oknum jaksa nakal, ya laporkan ke mungkin Komisi 3, ke badan Jamwas, ke Komisi Pengawas Kejaksaan, laporkan aja. artinya Pasti tetap tempuh ditindak. jalur-jalur hukum Kalau sesuai iya, konstitusi ya, kalau Pak? di polisi ada yang nakal, ya laporkan ke Kapolri, ke Komisi 3, ke Kompolnas, atau mungkin ke apa, kan ada IPW itu Sugeng, itu kan ada, itu dilaporkan aja. Kalau yang kaitan dengan Mahkamah Agung, ya laporkan ke Komisi Yudisial, ke Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, atau ke Komisi 3. Nah kebetulan hari Senin besok itu saya menyampaikan surat resmi ke Komisi Yudisial Republik Indonesia berkaitan dengan kasus yang saya tangani di Bali itu. Oke. Itu. Makanya ini peran sosial masyarakat, peran media itu mutlak. Ini sudah kita omongkan apa Dane. Seperti ini yang kita perlu tahu. Saya dulu pernah diminta advokasi oleh orang Kudus. Jadi orang Kudus itu punya duit 2 miliar dibawa oknum mantan KPN Kudus, Singgih. Itu kita sebut aja. Waktu itu saya sarankan untuk bersurat, tapi belum bersurat. Kemudian saya perintahkan pada orang saya, lah ini rahasia. Saya suruh bikin laporan ke Mahkamah Agung sama Badan Pengawas. Karena diberhentikan. Itu. Ini yang harus kita lakukan. Satu misal ada suap yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, ya laporkan, nanti ditindak. Jadi saran saya situ. Makanya sekali lagi ini kepada semuanya untuk sadar bahwa Indonesia itu negara hukum. Jadi dalam hal dalam hal penegakan hukum, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, monggo jangan pakai surat edaran. Karena surat edaran itu mengatur internal. Atau misal bupati membuat surat edaran internal ke BKD, ke Satpol PP, atau mungkin ke Kepala PU, monggo itu internal. Tapi kalau yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, ya pedomani Indonesia sebagai negara hukum. Oke. Ya tak? Ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Pedomani itu. Ya, rakyat yang mau aksi silahkan beritahukan tugas polisi sesuai dengan TAP MPR 7 Mengamankan. Romawi tahun 2000. Kan peran Polri dan TNI menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Ya monggo. Masyarakat yang mau aksi, Mas Botok yang mau aksi, beritahukan ke polisi sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang berapa? Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang tata cara penyampaian pendapat. Itu normatif dipakai aja. Wis bar suratnya ditompo, tinggal balik, kegiatan meh tok aman kelah ora lah iku urusanmu. Ya, itu tadi. Ya. Loh iya toh? Intinya gak usah khawatir dengan adanya reuni akbar itu tadi, karena masing-masing kita juga sudah punya alat kelengkapan negara yang juga akan mengamankan aksi tersebut. Jadi untuk masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dengan melakukan pengawasan tadi ya Pak ya. Nah itu tadi obrolan kita dalam bedah opini kita pada malam hari ini, dan nantinya juga akan banyak isu-isu lain juga yang akan kita bahas dalam bedah opini itu. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan bedah opini hanya di Lingkar TV.